Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi September minggu keempat. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gua Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tetapi sebelum gua mulai, gue mau ngasih tahu info tentang yang namanya This is Daryl Coaching Class batch yang ke-6. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk join di kelas This is Daryl Coaching Class batch yang ke-6, kalian tinggal hubungi admin di bawah. Dan juga kita nanti saksikan dulu sebentar informasi video tentang kelas This is Daryl Coaching Class batch yang ke-6. Welcome to This is Daryl Coaching Class batch yang ke-6. Ya nanti pokoknya lu ajarin gue ya. Sounding lu terus di email. Masalah rekening di bank itu kalau misalnya di yang menyempit ya, jadi dia bentuknya plek-plekan langsung. Kenapa? Karena itu harga ya, price. Trading dapat menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan, tapi sayangnya di luar sana banyak orang yang memulai bisnis trading tanpa adanya ilmu sama sekali. Oleh karena itu mereka hasilnya loss. Di sini This is Daryl Coaching Class batch yang ke-6 akan membantu atau memberikan solusi terhadap hal tersebut. This is Daryl Coaching Class batch yang ke-6 ini adalah pembelajaran technical analysis secara komprehensif dan juga intensif, sehingga ini bisa dipakai di seluruh instrumen, baik itu saham, forex maupun cryptocurrency. Dan ini cocok buat kalian yang pemula maupun buat kalian yang sudah memiliki pengalaman dalam trading. Dalam kelas ini kalian akan mendapatkan materi yang sangat berkualitas yang akan dilakukan dalam 4 kali pertemuan dalam 1 bulan, yaitu seminggu sekali. Dan tidak hanya itu, kalian juga akan mendapatkan komunitas dalam bentuk grup yang mana itu merupakan grup diskusi yang nantinya setelah selesai kelas juga kalian akan tetap bisa berdiskusi dengan saya sendiri. Pendaftaran kelas ini akan dimulai pada tanggal 13 September 2021 sampai tanggal 3 Oktober 2021. Caranya gampang banget, kalian tinggal hubungi admin di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah, atau kalian tinggal swipe aja di next slide-nya, itu ada info tentang nomor WhatsApp dari admin. Karena ini kelas berbayar, jadi ini sifatnya tidak wajib. Kalau misalnya kalian mau belajar gratis, kalian masih bisa belajar di YouTube channel saya di This is Daryl Channel. Sudah banyak teman-teman dari batch sebelumnya yang tradingnya berkembang dengan pesat. Hal itu dapat dilihat dari ucapan terima kasih dan juga testimonial yang diberikan oleh mereka. So, tunggu apa lagi, jadilah trader yang profitable dan juga konsisten melalui This is Daryl Coaching Class batch yang ke-6. Thank you and I'll see you on class. Nah teman-teman, tadi itu adalah video tentang TID Coaching Class batch yang ke-6. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian tertarik, kalian langsung aja join dengan cara kalian tinggal WhatsApp adminnya yang ada di description di bawah. Kalian tinggal hubungi nomor tersebut dan kalian bilang ingin daftar. Dan sekali lagi, buat kalian yang belum punya grup trading, kalian juga bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya juga ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan, teman-teman. Jadi kalian hati-hati, jangan transfer-transfer. Berbicara tentang IHSG kembali ditutup di level 6140-an, yang mana itu masih dalam kondisi sideways. Dan juga di hari Jumat kemarin ditutupnya dengan candle yang bisa dibilang tidak terlalu bagus untuk impulsif, yaitu seperti candle-candle doji, yang mana masih ada peluang di dalam hari Senin nanti tuh untuk dia false break ke bawah lagi. Jadi ini kita masih belum aman. Tetapi bagaimana selengkapnya dan juga saham-saham apa saja yang bisa direferensikan untuk tradingan selama 1 minggu ke depan, dan juga saham-saham yang kalian request, tentunya nanti gue akan bahas juga di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti biasa gue sedang menggunakan charting tools yang namanya tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue pakai untuk menganalisa saham secara teknikal. Dan juga nggak sama aja, gue pakai juga ini untuk crypto ya. Kenapa gue pakai TradingView ini? Karena seperti biasa dia itu toolsnya lengkap sekali dan juga sangat gampang untuk digunakan. Kalian mau apa aja ada semua, mulai dari line chartnya, line toolsnya seperti ini. Kemudian juga ada Fibonacci, Gann, segala macam. Dari drawing toolsnya juga banyak sekali lengkap. Bahkan dia ada harmonic pattern, ada Elliott wave, segala macam ya. Dan untuk manajemennya juga dia lengkap banget. Dia bisa lihat long position dan juga short position kita, risk reward ratio semua bisa dilihat. Nah oleh karena itu, kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa cek yang namanya tradingview.com ini. Kalian tinggal daftar aja gratis, teman-temannya, kalian bisa langsung cobain fitur-fiturnya semua. Dan kalau misalnya kalian itu sudah mengetahui gimana TradingView enaknya seperti apa, terus kalian merasa kurang dari segi indikator dan juga dari fitur replay ini gitu ya, kalian mau backtest segala macam, kalian bisa daftar yang pro-nya, teman-teman ya. Yang pro-nya itu kalian tinggal klik aja link di bawah, terus kemudian kalian bisa daftar yang pro-nya. Oke, di depan kalian ini adalah chart dari indeks kita IHSG, teman-teman ya. Dan seperti biasa di minggu kemarin ya, di hari Jumat kemarin tuh IHSG di close di level 6144.
Ini masih bergerak sideways walaupun dia sudah kelihatan itu dia sudah break di 6130 yang kemarin kita bicarakan ya, tetapi dia di breaknya dengan candle-candle yang doji seperti ini ya, dan dia di level 6150-annya masih ketahan teman-teman ya. Nanti kita hari Senin kita lihat apakah dia bisa close di atas 6150 dan dia bisa bergerak di next levelnya, yaitu dari 6150 sampai ke 6300-an. Itu adalah level berikutnya, tapi ada chance juga dia masih koreksi teman-temannya, masih bisa false break lagi ke bawah dan masih bergerak ke level 5900-an lagi teman-teman. Jadi range-nya itu masih di level sementara ini masih bertahan di level 5900 sampai ke 6150 ya. Kalau dia bisa break ke atas nanti dia levelnya dari 6150 ke 6300. Kalau dilihat dari pergerakan candlenya teman-teman ya, ini ada chance nanti hari Senin itu dia bisa masih bisa up teman-teman ya, masih bisa up dan dia bisa close di atas 6150, sehingga hari Senin menjadi konfirmasi kita bahwa ke depannya nanti 4 hari berikutnya ke depan itu dia mau bergerak kemana. Jadi hari Senin itu nanti kita lihat seperti apa ya. Oke, itu untuk IHSG-nya seperti itu ya, masih bergerak di dalam sideways dengan tendensi masih up ya. Kalau misalnya kita lihat kemarin kita sudah tetapkan tanggal 17 sampai 18 Oktober itu bisa baru 1:1 dia bergerak di membuat shoulder kanannya atau dia membuat area range sideways-nya ini. Jadi kita tinggal tunggu apakah sampai ke sana sideways-nya. Kalau sampai ke sana itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya juga untuk IHSG karena bisa jadi dia bisa down dan bisa kembali ke level 5.700-an ya, seperti itu. Itu untuk IHSG-nya. Nah, kemudian sekarang sebelum saya masuk ke saham-saham yang bisa direferensikan, saya mau bahas dulu saham yang kemarin saya bilang. Yang pertama ada MPPA ya. Untuk MPPA ini sendiri sahamnya masih nggak kemana-mana dan ini masih saya rekomendasikan untuk minggu depan ya. Jadi nanti kita lihat, ini saya masih hold juga sama dan masih saya jadikan referensi untuk minggu depan. Targetnya pun masih sama di level 1250-an, stop lossnya masih sama di 880 dan entry-nya masih sama teman-temannya di 1000-an ya. Tapi sekarang karena kalian dapatnya bisa harga lebih murah, itu lebih bagus. Itu MPPA seperti itu. Berikutnya ada Telkom ya. Nah, untuk Telkom sendiri ini kita sudah floating profit memang ya, cuman saya juga masih diemin aja untuk Telkom karena dia masih belum kena stop loss saya ya, dan ini masih chance-nya masih besar sekali untuk dia langsung masih bergerak ke atas ya. Jadi kita tungguin aja. Untuk Telkom ini masih bergerak, targetnya di 3880, stop loss-nya masih di 3370, entry-nya masih di 3530-an ya. Jadi kalau misalnya kalian masih punya Telkom, di hold aja selama dia masih bertahan di atas garis trendline-nya ini masih bagus sekali. Berikutnya yang terakhir Astra International. Ini yang menjadi sedikit permasalahan. Kenapa? Karena kita sudah kena stop loss teman-teman untuk Astra International. Dia sudah melebihi ya. Kemarin dia sempat ketahan ya di level stop loss kita ya, tapi ternyata hari Kamis dia ke drawdown terus dia bisa close di bawah stop loss, dan disitulah saatnya kita keluar dari market karena bisa jadi nanti dia bergeraknya tuh sampai ke level 5.000-an teman-teman. Jadi nanti di 5.000-an kalau misalnya kalian mau ambil lagi tuh boleh banget untuk Astra International. Oke, itu untuk saham-saham yang kemarin sudah saya sebutkan, dan sekarang saham-saham yang bisa dijadikan referensi minggu depan. Yang pertama itu ada, saya lihat sahamnya itu yang pertama itu ada masih MPPA teman-teman ya, MPPA tentunya. Kenapa MPPA ini masih saya rekomendasikan? Karena memang secara patternnya ini juga sudah inverted head and shoulder yang siap untuk ke atas ya. Kalau misalnya kita bikin 1:1 seperti ini, kita bisa lihat targetnya ya. Jadi kalau kita 1:1 kayak gini, sebenarnya kalau dia break ke atas, nah kita bisa lihat target MPPA itu sebenarnya bisa nyampe sampai ke level 1380-an, yang mana itu 35%, risk reward itu 1:2,7 ya. Jadi kalau misalnya ini jadi, saya berharap ini jadi ya inverted head and shoulder-nya, dan itu bisa bergerak ke atas, targetnya 1380 ya. Dan seharusnya kalau dia sudah ngegas atau sudah jalan nih, kencang nih ya jalan MPPA. Jadi kita tinggal tunggu aja seperti itu. Oke, MPPA masih saya rekomendasikan untuk minggu depan. Dan kemudian ada dari second liner lagi, ada ADES teman-teman ya. Nah, kenapa ADES ini saya rekomendasikan ya? Karena dia pertama ya, dia sudah kena structure-nya ya, ini structure level high-nya di sebelah sini, dan ini yang tadinya jadi resistance sekarang jadi support, dia kena. Dan kemudian saya lihat volumenya di sini menarik ya, di volumenya tuh besar sekali, tapi di sini harganya kecil range-nya. Berarti ini ada sesuatu di sini, ada sesuatu yang nahan di sini. Dan di hari keduanya volumenya juga masih bullish walaupun volumenya kecil sekali ya. Dan nanti ini kita lihat mungkin ini akan sideways dulu beberapa lama ya, baru dia naik, ataupun ya saya harapkan ada dia langsung teman-teman, dia langsung seperti ini. Ini kan ada pattern juga ya seperti ini kalau misalnya kita perhatikan. Nah seperti ini ada pattern juga. Jadi saya berharap dia langsung bisa break ke atas ya. Target pertama tentunya jelas di level 2990, kemudian dia up-nya itu sampai ke 3270. Ya kita lihat, semoga ADES bisa ke sana. Oke, jadi itu adalah dua emiten yang kira-kira bisa jadikan referensi.
Dan satu lagi masih yang saya rekomendasikan untuk di watchlist adalah Elsa, teman-teman. Ini juga kalian bisa masukkan ini sebagai referensi ya, Elsa. Kenapa? Karena di sini dia masih membentuk apa namanya? Konsolidasi tetapi build up seperti ini yang mana tendensinya bisa lebih ke up ya. Kalian bisa lihat volumenya pun di sini masih banyak ya, tidak ada volume keluarnya, volume bullishnya masih banyak. Dia sudah mau memasuki transisi ya teman-teman, ini sudah di break trendline-nya mau masuk transisi. Tinggal masalahnya di simple moving average 200-nya ini harus di break ya. Jadi kalau dia sudah EMA 90-nya di break, kemudian dia akan menuju ke simple moving average 200-nya di 330-an ya. Jadi itu menjadi target kita, masih sama risk reward ratio juga 1:2,4. Untuk Elsa seperti itu. Nah, itu adalah saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi. Sekarang kita bahas saham-saham yang kalian request. Yang pertama itu ada Breeze, teman-teman. Bagaimana dengan Breeze? Breeze ini juga merupakan saham-saham yang hot lah ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari price action-nya ini kurang oke karena dia ini membuat build up ya seperti descending triangle yang mana tendensinya akan ngebreaknya tuh ke bawah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau jagain, lebih baik kalian ngejagainnya di level kurang lebih di 1850. Itu untuk kalian untuk nungguin si Breeze ya. Jadi kalau sekarang agak ketinggian ya karena dia sebenarnya trennya itu sudah harus turun ya. Jadi ini ada redistribution yang berbentuk apa namanya? Descending triangle yang mana dia bisa menuju ke 1850. Itu untuk Breeze-nya seperti itu. Next-nya ada RALS. Untuk Ramayana, ya ini juga oke, teman-teman ya. Ramayana juga sudah oke. Di sini waktu kemarin saya sempat bilang nih RALS ini bisa naik dan memang dia harga sudah bergerak ya naik ya. Kalau kalian nonton episode sebelumnya saya ada juga ngebahas tentang RALS ini. Sekarang dia sudah berada di level 695 ya. Sempat saya rekomendasikan juga sekarang di 695. Kalau kalian mau ambil lagi, saran saya tunggu sampai di level 670-an ya. Untuk RALS-nya seperti itu. Targetnya masih sama nih teman-teman di 770. Berikutnya teman-teman ada HMSP. Untuk HMSP saya masih belum ada tanda-tanda untuk beli ya karena dari segi volume juga dia belum bangkit ya, dan kemudian di sini juga ada seperti double top tetapi ternyata baru sampai setengah jalan dia sudah di reject lagi. Ini tanda bearishnya masih kuat, jadi kita masih menghindari dulu untuk HMSP. Berikutnya ada BMRI. Untuk BMRI ini sendiri dia bergerak di dalam range konsolidasi seperti ini. Kalau saham-saham konsolidasi kayak gini kita tinggal tandain dua hal seperti ini dan kita tandain tengahnya sebagai pivot. Dan kalian bisa lihat ya di pivot ini dia ketahan ke reject ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry BBRI itu boleh, tapi dengan catatan kalian itu begitu kalian entry di daerah sini target kalian tuh cuma sampai 6325 dan stop loss kalian tuh harus ketat di bawah low-nya dia ya. Jadi di 5.900 kalian sudah bisa cut ya. Jadi kalau misalnya kalian entry di sini ya stop loss kalian tuh cukup di 1%, 2% lah. 2% turun kalian buang, kalian cari re-entry lagi, kemudian targetnya cukup di level 6.325 yaitu 5%. Jadi risk reward ratio masih 1:2,6, jadi ini masih oke untuk ditradingkan seperti ini kondisinya. Nextnya ada WMUU teman-teman ya, WMUU ya, Widodo Makmur Unggas ya. Dan untuk WMUU ini kita belum melihat ya teman-teman, di sini belum ada sesuatu yang bagus ya. Jadi di sini sempat ada pattern bullish tapi dia gagal, dia breaknya ke bawah, symmetrical triangle seperti ini ya, dia breaknya ke bawah dan dia bisa menuju ke 150. Jadi kalau misalnya kalian mau tunggu WMUU di 150 itu yang bagus areanya. Nextnya ada Toys. Oke, untuk Toys ini dia mulai sudah merangkak naik, volumenya sehat. Di sini mulai ada rejection. Saran saya kita tunggu dulu sampai dia koreksi ke bawah sampai ke area kurang lebih di angka 178 sampai 180-an. Itu adalah area yang bagus karena di situ dia koreksi. Nanti kita tinggal lihat lagi di 180-an dia seperti apa candlenya. Tapi kalau sekarang karena candlenya sudah nunjukin tanda-tanda take profit ya, taking profit dari orang-orang ya, ini kemungkinan bisa turun dulu ya, koreksi dulu ke 180-an. Seperti itu ya, itu untuk Toys. Nextnya ada PTPP. Nah untuk PTPP sendiri ini dia muncul candle reversal ya, pattern reversal seperti ini yang namanya rising wedge kayak gini. Ini tendensinya dia bisa break ke bawah. Cuman kalau misalnya rising wedge seperti ini dia gagal teman-teman dan bisa balik ke atas, ini akan kenceng. Dia akan kejar ke 1310.
Jadi buat kalian yang spekulan, ini cocok banget. Kalian bisa entry sekarang, terus kemudian kalian taruh stop lossnya cukup di level 950 dan targetnya itu kalian bisa di 1310, 1320. Risk reward ratio 1/2,27. Secara trennya dia memang sudah dipecah ya, sudah patah trend bearishnya, dan dia antara dua, dia mau sideways dulu atau dia mau langsung naik. Ya, jadi kalau ini sekali lagi cocoknya untuk kalian yang spekulan teman-teman ya, dengan trading plan seperti ini. Ini untuk PTPP-nya seperti itu. Nextnya ada GJTL. Nah, untuk gajah tunggal ini juga saya belum melihat sesuatu yang bagus ya, karena dia sudah structure di sini sudah di break ke bawah dan dia masih bisa mengejar ke bawah lagi teman-teman. Di sini ada satu demand area yang mana dia bisa nahan ya. Kita lihat apakah di sampai sini dia nanti bisa nahan lagi. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau entry, angka-angka terbaiknya itu adalah di sekitaran sini ya, di 660-an. Itu adalah angka atau level terbaik untuk si GJTL saat ini kalau misalnya kalian mau spekulasi entry. Nextnya ada BBTN teman-teman. Nah, untuk BBTN ini sendiri ya, dia ini sudah patah di minornya ya. Jadi ini ada tren minor seperti ini, ada channel yang kayak gini, bisa saya gambar seperti ini kalau misalnya kita gambar ya. Nah, seperti ini dia sudah patah, break ke bawah dan dia mulai naik tapi di kebawahin lagi. Dan ini kalau kondisi kayak gini kita mesti melihat ya, dia punya true levelnya itu adalah di bagian sini ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry, kalian bisa tunggu sampai dia ke 1260, karena di level itu kalian bisa menghemat kurang lebih berapa nih ya. Kurang lebih itu sekitar 10%-an lah ya, 10%-an untuk stop loss. Jadi itu lumayan ya. Jadi kalau misalnya kalian entry sekarang, takutnya stop lossnya kejauhan. Itu untuk BBTN kondisinya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada LPKR. Untuk LPKR ini sendiri, nah LPKR ini juga bisa bagus teman-temannya, bisa kalian manfaatkan momen entry-nya ya. Jadi LPKR bisa kalian untuk entry sekarang, karena di sini sekarang dia sudah berada di area demand-nya yang mana dia mantul ya, dan ini sesuatu yang bagus. Kita lihat di sini sempat ada yang masuk nih LPKR nih ya. Banyak, dan kemudian pada saat turun tidak ada yang buang. So secara volume dia sehat juga ya. Kalau misalnya kita lihat dari tanggal 23 April sampai 13 September kemarin tuh banyak yang ngumpulin si LPKR ini ya. So kalau kita lihat dari sini, fightnya dia pertama dari sini, kemudian di titik ini kita masih ada di pivot yang targetnya masih ada di 180-an. So kalau misalnya kalian mau entry di sekarang bisa ya 150-an, stop lossnya di 139, kemudian TP-nya itu di 180-an. Risk reward ratio 1/2. Target kalian masih 18% dan ini lumayan banget ya. Dan ini bagus banget ya. Jadi ini saya akan masukkan ini ke dalam watchlist saya dan saya akan tradingkan hari Senin nanti ya. LPKR ini bagus. Oke. Terima kasih untuk yang request LPKR. Dan berikutnya ada Ades tadi sudah bahas friend, teman-teman ya. Nah, untuk friend teman-teman ya, untuk friend ini saya belum melihat adanya sesuatu yang oke ya. Ini saya remove dulu. Nah, belum ada sesuatu yang oke. Dia masih berada di fase konsolidasinya dan dia bisa break ke bawah karena ini membentuk yang namanya head and shoulder teman-teman ya. Walaupun tidak ideal, dia masih ada chance untuk dia nge-break ke bawah seperti ini dan bisa kembali ke level yang saya tandain warna ungu ini, 103 sampai 108. Jadi kalau misalnya kalian mau tertarik untuk membeli friend, saran saya tunggu di level-level tersebut ya, di 108 atau di 103 sampai 108. Itu untuk friend-nya seperti itu. Berikutnya ada MNCN. Nah, untuk MNCN sendiri ini juga sama teman-temannya, dia trennya itu sudah mulai di sini ada channel teman-temannya, channel bearish ya tentunya. Channel bearishnya ini seperti ini ya. Oke. Nah, channel bearishnya ini sudah pecah ke bawah dan dia sempat mau false break ke atas tapi gagal ya. Dia di close-nya ini, di candle yang ini tuh di close-nya ke bawah lagi dan dia kemudian besoknya candle-nya merah lagi. Dan ini bisa terjadi penurunan lagi teman-teman, sampai mana? Sampai ke level ini ya, MNCN. Jadi kalau misalnya kalian mau trading MNCN, lebih baik tunggu sampai di 770-an. Karena itu adalah level terbaik untuk MNCN. Begitu. Yang terakhir kemudian the last but not least adalah BBRI ya, primadona kita dari zaman dulu. BBRI gimana jangka panjangnya? Untuk BBRI kalian yang trading ini bagus karena dari pola pembentukan penurunannya itu dia membentuk falling wedge teman-teman ya. Yang mana falling wedge itu kita tahu ini adalah pola pembalikan arah ke arah bullish tentunya, dan alangkah bagusnya ini falling wedge-nya sudah trendline atas falling wedge-nya sudah terbreak ya. Dan dia cuma ketahan di EMA 90-nya. Jadi nanti hari Senin kalian bisa lihat BBRI ini kalau bisa bertahan di atas EMA 90-nya, yaitu di atas harga 3.850, dia bisa close di atas itu, maka target terdekatnya adalah 4.100-an, teman-teman ya. Dan 4.100 itu sangat mungkin karena didorong dengan volume yang bagus juga dari BBRI ya. So, kalau misalnya kalian sudah beli di trendline bawahnya kemarin falling wedge, congratulations, karena itu
saran saya kalian harus tahan terus sampai ke level 4.000-an minimal ya, karena di sini sudah mulai tanda adanya munculnya pattern-pattern pembalikan arah seperti itu. Itu untuk BBRI-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry besok, pertanyaannya boleh apa enggak? Boleh aja untuk spekulasi teman-teman, tapi sekali lagi kalau misalnya dia sudah turun sampai ke 3680 yang mana itu sekitar 3%, kalian harus cut loss karena itu false break ya. Kalau false break itu dia bisa lagi ke bawah lagi nanti ya. Targetnya itu tetap di 4120-an, risk reward ratio-nya masih 1 dibanding 2. So ini masih oke banget untuk ditradingkan kalau misalnya kalian mau spekulasi minggu depan. Kalau saran saya sih ya seperti tadi ya, tunggu sampai hari Senin itu sudah mau close jam 3-an ya, jam 3 kurang. Kalian lihat apakah dia bisa bertahan di atas 3850. Oke, seperti itu. Itu untuk BBRI. Nah, teman-teman, itu adalah semua saham-saham yang kalian request. Saya mohon maaf kalau saya tidak bisa membahas semuanya karena banyak banget kemarin di kolom komentar. Saya terima kasih buat teman-teman yang sudah request di kolom komentar kemarin, dan kalian bisa request lagi di kolom komentar untuk yang belum dibahas, teman-teman. Saya sekali lagi minta maaf tidak bisa membahas semuanya karena sudah terlalu banyak. Kalau bisa teman-teman yang request nanti requestnya satu aja, satu orang ya, jangan sekali request 3 karena itu kasihan teman-teman yang lain nanti nggak kebagian. Oke, terima kasih teman-teman, mungkin ini aja, semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tadi gue juga sudah bahas saham-saham yang kalian request. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian juga bisa belajar dari video ini. Dan juga sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi kalian jangan transfer. Dan sekali lagi buat kalian yang tertarik untuk join di TID Coaching Class Batch yang ke-6, kalian langsung saja WhatsApp admin yang ada di description di bawah nomornya. Kalian tinggal WhatsApp admin dan juga kalian bilang kalian tertarik untuk join dan kalian ingin mendaftar, oke? Dan kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian mau request tentang apapun itu ya, baik itu saham ataupun apapun yang berhubungan dengan saham, forex, dan juga cryptocurrency. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Sekali lagi semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.